seorang mukmin itu dia memberi salam kepada siapapun, dia kenal maupun tidak dia kenal. Kan begitu? Ya. Dia menyapanya atau tersenyum kepadanya. Itu dari akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia. Ya nggak tahu ya kalau masih ada sekarang ini, tapi beberapa waktu yang telah lalu itu sering kedengaran itu. Ada yang datang ke majelis ilmu, ya tiba-tiba tidak mau datang lagi, katanya wajahnya sangar-sangar ini yang. Ya, sebagian akhwat sudah dibujuk oleh suaminya datang ke majelis ilmu, pulang-pulang menangis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus dipahami bahwa dakwah itu adalah kepada Allah, di atas jalan Allah, di atas jalan Rasulullah SAW, bukan mengikuti keinginan manusia. Bukan mengikuti keinginan manusia. Iya. Tapi memang dai itu dituntut untuk berlaku hikmah, pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, pandai menimbang antara maslahat dan mafsadat. Itu memang ada di dalam etika Nabi di dalam berdakwah. Ya. Jelas ya? Tapi kadang subhanallah kita temui sebagian orang mengajarkan tauhid itu seakan-akan malas ya. Lebih bagus buka tema tentang masalah problematika rumah tangga, ya, urusan bagaimana ibu-ibu itu sukses dengan suaminya. Itu bagus tema-temanya, tapi itu bukan hal pokok. Yang paling pokok itu pada seorang belajar bagaimana dia mengenal sunnah, mengenal Islam yang benar, mentahqiq tauhidnya kepada Allah, keikhlasannya, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, itu ada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal bulan misalnya sudah diumumkan, oh hilal sudah kelihatan hari Jumat kemarin. Kita lakukan sunnah Nabi. Itu Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, setiap kali hilal terlihat, Nabi itu mengajarkan kepada para sahabat seperti mengajarkan surah dari Al-Quran. Apa yang diajarkan? Berdoa. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jiwarin minasyaitan wa ridwani minar rahman. Itu kan doa diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Di bulan Dzulhijjah apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Itu kita berusaha untuk mengikutinya. Ya. Bukan sekedar beramal, tapi ada makna. Kita ingin mengikuti jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan itu bagian dari keimanan. Dan itu bagian dari amalan salih yang sangat besar. Iya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri yang tadi itu, yang sudah berlalu, itu beliau pernah berkata, andai kata kalian mampu menggaruk kepala, tidak menggaruk kepala kecuali sesuai dengan tuntunan sunnah, lakukan. Itu saking semangatnya untuk mencocoki sunnah. Ya maksudnya andai kata ada hadits cara menggaruk kepala dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan seperti itu. Andai kata ada. Ya. Karena itu sebagian dari ulama itu ada yang dia punya sendal, selalu punya sendal. Tapi dia baca hadits bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau berjalan tidak memakai sendal. Sengaja dia buka sendalnya, berjalan tanpa alas kaki. Ya. Suatu saat melakukan sunnah begitu. Jelas ya? Karena itu para ulama sebutkan kalau seorang sedang pakai kaos kaki atau pakai pembalut di kakinya, sunnahnya itu dia usap di atas sepatu atau di atas kaos kakinya. Itu dia usap bukan karena suatu, tapi karena ingin dia lakukan sunnah. Itu adalah hal yang bagus. Karena hal-hal yang disunnahkan itu, kalau kita tidak lakukan, tidak terbiasa dengannya, maka bisa kita lupakan atau bisa kita jauh darinya. Iya. Sama seorang itu ketemu dengan temannya, dengan saudaranya, dia memberinya hal yang terbaik, dia paling sedikit misalnya tersenyum, berakhlak yang baik. Ada dari saudaranya yang dia lihat perlu sesuatu, maka dia punya sesuatu itu atau dia bisa tunjukkan kepada hal yang baik, dia tidak diam, dia lakukan. Itu semuanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah beri hidayah kepada seorang disebabkan karena kamu,
itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Iya. Ini kadang sebagian ikhwan dan akhwat ini, masya Allah juga ya. Jadi kadang ya banyaklah kita perlu membiasakan diri. Kadang kita hadir di majelis seperti ini, ya. Ada teman-teman kita yang mungkin baru menghadiri majelis ilmu, mungkin baru kenal sunnah, cinta mau belajar. Ya, mungkin ada hal-hal yang masih belum rapi begitu dalam pakaian dan seterusnya, ya, atau dalam hal-hal yang mendekati sunnah. Maka itu kita semangat untuk memberi hal yang baik. Paling tidak dia saudara kita, seorang mukmin itu dia memberi salam kepada siapapun, dia kenal maupun tidak dia kenal, kan begitu? Ya, dia menyapanya atau tersenyum kepadanya, itu dari akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia. Ya nggak tahu ya kalau masih ada sekarang ini, tapi beberapa waktu yang telah lalu itu sering kedengaran itu. Ada yang datang ke majelis ilmu, ya tiba-tiba tidak mau datang lagi, katanya wajahnya sangar-sangar ini yang. Ya, sebagian akhwat sudah dibujuk oleh suaminya datang ke majelis ilmu, pulang-pulang menangis. Ya, kenapa? Nah, ini tidak ada yang tegur di majelis katanya, seakan-akan dia orang asing. Padahal kalau misalnya ada yang mengamalkan satu dari sunnah saja, dia lihat saudaranya atau saudarinya, ini mungkin baru ikut talim, kemudian dia berbuat hal yang baik untuknya, ya, membuatnya senang untuk hadir ke majelis ilmu. Itu hidayah namanya. Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Pintu ketaatan. Pintu ketaatan. Ya, ini perlu dikembangkan oleh ahli sunnah. Akhlak itu besar kedudukannya. Karena itu akhlak itu disebutkan oleh para ulama ahli sunnah di buku-buku akidah. Ya, karena dia adalah bagian dari sunnah.